Halo Bapak Ibu, rekan-rekan semua, apa kabar? Berjumpa kembali bersama saya Ricky V. Martono dalam topik diskusi Supply Chain Management seri 2, Perencanaan dan Desain. Nah, apa itu tujuan dari perencanaan dan desain supply chain? Ini adalah strategi untuk meningkatkan value added keseluruhan supply chain berdasarkan karakter produk. Jadi yang membedakan strategi supply chain adalah karakter produknya. Yang membuat begitu rumit memang karena karakter produk itu berbeda ya. Misalkan produk buah-buahan, sayur-sayuran, mungkin usianya hanya 1-2 hari, setelah itu nggak bisa dikonsumsi. Mungkin ada consumer goods yang bisa kadaluarsanya 1 tahun ya, sehingga bisa di stok, disimpan sebagai inventory dalam waktu cukup lama ya. Ada macam-macam karakter ya, yang setiap karakter ini mempengaruhi strategi supply chain-nya. Nah, kita akan membahas karakter produk ini. Kemudian bagaimana mengelompokkan karakter produk dalam supply chain, yaitu kita menggunakan strategi kerangka supply chain menurut Howley. Dia mengelompokkan ke dalam 4 kuadran berdasarkan 2 kriteria, yaitu ketidakpastian demand atau permintaan dan ketidakpastian pasokan atau supply. Karena kita ngomongin demand supply kan, supply chain ya. Ketika demand-nya nggak pasti, itu prosesnya dinamis nih, ketidakpastiannya tinggi. Ya. Ketidakpastian permintaan tinggi gimana? Ya, misalkan hari ini demand-nya 100 ya, bulan depan 0. Jadi fluktuasinya begitu besar ya, sehingga permintaannya nggak pasti. Atau harga naik sedikit, tiba-tiba permintaan turun. Begitu juga sebaliknya, harga diturunkan, tiba-tiba permintaan naik besar. Itu ketidakpastian permintaannya tinggi. Tapi kalau ketidakpastian permintaannya rendah, itu namanya proses stabil. Itu ketika mau memproduksi barang tersebut, supplier atau pemasoknya banyak. Ya. Harga naik dalam batas tertentu nggak terlalu berubah gitu permintaannya ya. Karena memang ya itu dibutuhkan, jadi ketidakpastian permintaannya rendah. Nggak ada yang tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Bulan ini 100, bulan depan ya kira-kira katakanlah plus minus 10%. Bisa diperkirakan ya. Itu ketidakpastian permintaan rendah. Bagaimana dengan ketidakpastian pasokan? Untuk ketidakpastian pasokan yang rendah itu disebut produk fungsional. Supplier banyak, lead time-nya uh, pasti gitu ya. Bisa dicari produk pengganti, raw material alternatif bisa dicari gitu ya. Itu ketidakpastian pasokan rendah. Kalau ketidakpastian pasokan tinggi, itu produk inovatif. Misalkan suppliernya cuma satu misalkan ya, hanya dia yang bisa memproduksi raw material tersebut atau barang-barang tersebut ya. Atau mungkin regulasi mengharuskan perusahaan mengambil supply dari perusahaan tersebut ya, mau nggak mau begitu kan. Nah, dengan 2 kriteria ketidakpastian permintaan dan pasokan tadi, terbentuklah 4 kuadran ya. Kuadran pertama adalah kombinasi dari ketidakpastian pasokan rendah dan ketidakpastian permintaan rendah. Ini disebut produk efisien nih, contohnya barang konsumsi ya. Mudah ditemui di minimarket gitu kan. Sementara untuk ketidakpastian rendah dan ketidakpastian permintaan tinggi ini produk responsif. Biasanya ini produk komputer ya. Ketidakpastian permintaannya tinggi karena bisa aja semester ini laku, semester depan enggak, karena produknya harus terupdate gitu ya. Jadi kayak ada inovasi baru dari laptop, kalau enggak masyarakat cepat bosen. Tapi ketidakpastian pasokannya sebenarnya nggak sulit ya, misalnya untuk menyediakan komputer itu nggak sulit, misalnya ya. Nah, bagaimana dengan ketidakpastian pasokan tinggi dan ketidakpastian permintaan rendah? Ini disebut produk risk hedging. Misalnya alat pembangkit listrik di rumah ya, trafo gitu kan. Ketidakpastian pasokannya tinggi nih karena nggak semua perusahaan atau supply bisa menyediakan ini. Tapi ketidakpastian permintaannya rendah karena kalau pembangkit listrik atau dinamo di rumah, trafo atau di kantor kan bisa dilihat ya berapa jumlah rumah dan kantor. Nah, itulah kira-kira kan segitu yang membutuhkan. Nah, kalau penambahan rumah dan kantor nggak signifikan tahun depan, maka permintaannya nggak akan naik signifikan juga ya. Nah, yang terakhir bagaimana untuk ketidakpastian pasokan tinggi, ketidakpastian permintaan tinggi juga. Bisa aja industri pesawat ya, karena yang bisa bikin pesawat hanya negara tertentu, tapi yang demand pesawat juga biasanya nggak banyak ya. Misalnya tahun ini 50, tahun depan bisa 150, tahun depannya lagi bisa 5, hanya 5 unit gitu ya.
Itu disebut produk agile. Produk telekomunikasi untuk yang perusahaan besar mungkin juga termasuk dalam agile ya. Nah, ini setiap perusahaan harus tahu sendiri dia produknya ada di kuadran mana relatif terhadap konsumennya ya. Karena setiap kuadran ini, 4 kuadran ini dikombinasikan dengan komponen keilmuan logistik supply chain di dalam gambar ini ya. Forecastingnya berbeda, purchasingnya berbeda, production planning, warehouse, transportasi, customer service, customer relationship itu beda. Marketing, salesnya, strateginya berbeda. Jadi keempat kuadran tadi kita lihat dari setiap sisi keahlian logistik supply chain. Nah, di sini tertera tabel ya. Kuadran efisien, responsif, risk hedging, agile. Itu untuk promosi berbeda. Strategi promosi atau marketing ya. Untuk promosi ya harus menjangkau konsumen yang massal untuk efisien. Untuk produk responsif, risk hedging itu B2B marketing. Untuk agile hanya B2B marketing tuh biasanya ya. Forecasting untuk efisien itu teknik kuantitatif untuk finished goods. Kalau responsif, teknik kuantitatif untuk raw material ya, atau komponen. Untuk risk hedging, forecast-nya kualitatif. Begitu juga agile, ya, teknik kualitatif. Ini yang majornya di kualitatif maksudnya ya. Begitu juga efisien responsif, majornya banyak pendekatan kuantitatif. Kualitatifnya ya adalah, tapi porsinya lebih kecil. Untuk produksi, efisien ini make to stock, responsif umumnya assembly to order, risk hedging umumnya make to order, agile itu umumnya make to order atau engineer to order ya. Jadi di desain dulu baru di order. Di order dulu baru di desain ya. Fasilitas gudang untuk efisien itu biasanya outsourcing, kolaborasi, nggak perlu punya gudang sendiri. Umumnya ya. Responsif sampai risk hedging agile biasanya outsourcing juga karena permintaannya nggak terlalu banyak gitu. Jadi kalau bisa di outsourcing saja, nggak perlu punya gudang sendiri. Untuk distribution channel yang efisien ini kompleks karena lokasi produksi biasanya cuma satu untuk menjangkau wilayah penjualan yang luas sehingga harus melewati berbagai macam titik distribusi ya. Kompleks itu sampai diterima produk tersebut oleh konsumen. Sementara untuk responsive risk hedging umumnya itu selektif karena rantai pasoknya, rantai supply chain-nya nggak begitu panjang sehingga harus selektif nih siapa yang menjadi kolaborasinya dengan distributor itu siapa, dengan transporter siapa. Titik yang dilalui nggak banyak. Agile juga apalagi nih, titik yang dilalui direct aja dari produsen ke konsumen. Tidak perlu melalui berbagai macam titik distribusi ya. Karena konsumennya pun juga B2B kan. Lalu inventorinya banyak di mana nih? Kalau efisien tuh di finished good supaya nanti ada permintaan konsumen bisa disediakan. Permintaan konsumen tinggal jual. Kalau responsif, produk responsif, inventorinya bisa di komponen atau raw material. Risk hedging bisa di raw materialnya. Agile itu umumnya nggak perlu menyediakan inventory, tapi sesuai order. Ada order di desain, kita buat, baru kita adakan inventory raw material. Jadi konsentrasinya pada sesuai order. Kalau efisien, kita finish good aja, kita banyakin supaya ada konsumen datang, beli, ya kan langsung ada produknya ya. Namanya juga ketidakpastian demand-nya rendah kan, jadi ya sediakan aja di finish good. Ya, demikian diskusi mengenai supply chain seri kedua, perencanaan dan desain. Untuk informasi lebih lengkap dapat dibaca di buku Supply Chain 4.0, karangan saya sendiri. Silakan follow IG saya di ricky.vmartono dan kita berjumpa lagi dalam Supply Chain Management seri 3 yang membahas konsep Swaminathan 4 Approaches to Standardization. Terima kasih.